Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung Kejagung memeriksa 8 saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama KKKS periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Salah satu saksi yang diperiksa berinisial SBY, yang menjabat sebagai VP Controller PT Kilang Pertamina Internasional pada tahun 2023 dan sebelumnya sebagai Senior Manager Management Reporting pada tahun 2021. Selain SBY, saksi lain yang diperiksa meliputi NK VP Refinery dan Petrochemical Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, SLK VP Supply Chain Planning dan Optimization ISC PJ, Manager Trading Support PT Pertamina Patra Niaga MFN, Head of Finance Business Support Pertamina International Marketing dan Distribution T. Ltd, tahun 2021 NBL Finance Accounting and Tax PT Orbit Terminal Merak SDT Hapit. Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan BRI, Manajer Keuangan Manajemen Reporting Rufi Balongan PT Kilang Pertamina Internasional tahun 2023. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Kejagung terus melakukan pendalaman guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Berdasarkan informasi yang tersedia, pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan mega korupsi di Pertamina melibatkan beberapa saksi, termasuk seseorang berinisial SBY. Namun, perlu dicatat bahwa SBY yang dimaksud bukan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, melainkan SBY yang pernah menjabat sebagai VP Controller PT Kilang Pertamina Internasional. Kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina serta subholdingnya dalam periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp193,7 triliun, dan Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan serta pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan skandal tersebut. Sejauh ini, belum ada indikasi bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, diperiksa terkait kasus ini. Penyelidikan Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan korupsi di Pertamina terus bergulir. Dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun, kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dalam perkembangannya, Kejagung telah memeriksa 8 saksi yang berasal dari berbagai posisi strategis di Pertamina dan subholdingnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap alur tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diduga bermasalah. Beberapa poin penting terkait kasus ini. 1. Skema korupsi. Diduga terjadi penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina, subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama KKKS. Modus yang digunakan bisa mencakup manipulasi harga, kontrak fiktif, atau penggelapan dana. 2. Peran pejabat Pertamina. Beberapa pejabat penting di Pertamina diperiksa, termasuk VP, Senior Manager, hingga Direktur di berbagai subholding. Salah satu saksi yang diperiksa adalah SBY, mantan VP Controller PT Kilang Pertamina Internasional pada 2023, bukan Susilo Bambang Yudhoyono. 3. Tindak lanjut Kejagung. Kejaksaan Agung masih terus mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan saksi. Belum ada pengumuman resmi terkait tersangka utama dalam kasus ini. Potensi keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat di luar Pertamina, masih diselidiki. Kasus ini masih berkembang, dan Kejagung kemungkinan akan mengumumkan tersangka dalam waktu dekat. Kejaksaan Agung Kejagung terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero, serta subholdingnya untuk periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Hingga saat ini, 9 tersangka telah ditetapkan, termasuk beberapa eksekutif dari anak perusahaan Pertamina. Pemeriksaan saksi terbaru. Pada tanggal 20 Maret tahun 2025, Kejagung memeriksa 9 saksi tambahan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan kasus ini. Para saksi tersebut berasal dari berbagai posisi strategis di Pertamina dan anak perusahaannya.
Tantangan dalam pengungkapan kasus. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui bahwa kasus ini merupakan salah satu yang paling sulit dan menantang untuk diungkap, mengingat rentang waktu kejadiannya yang panjang, yaitu sejak 2018 hingga 2023. Hal ini menyulitkan pengumpulan bukti dan penelusuran aliran dana terkait. Reaksi dan tindakan Pertamina. Menanggapi kasus ini, Pertamina berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan. CEO Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan akan memperbaiki celah-celah yang ditemukan oleh Kejagung untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut terhadap perusahaan maupun anggaran negara. Dampak terhadap konsumen. Kasus ini juga berdampak pada konsumen, terutama terkait kualitas bahan bakar yang dijual. Ada dugaan bahwa Pertamina mencampur bensin bersubsidi RON 90 Pertalite dengan bensin berkualitas lebih tinggi RON 92 Pertamax dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen yang merasa dibohongi. Kejagung terus melakukan pendalaman guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Kejagung telah memeriksa 9 saksi tambahan dalam kasus ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan, dan Kejagung berkomitmen untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta memulihkan kerugian negara yang mencapai Rp193,7 triliun. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina terus berkembang. Berikut adalah perkembangan terbaru. 1. Pemeriksaan saksi tambahan. Kejagung telah memeriksa lebih dari 130 saksi terkait kasus ini. Pada tanggal 20 Maret tahun 2025, 9 saksi tambahan diperiksa untuk memperkuat bukti dan melengkapi pemberkasan. Saksi-saksi berasal dari jajaran eksekutif Pertamina, subholding, hingga pihak eksternal yang berkaitan dengan tata kelola minyak mentah. 2. Dugaan modus korupsi. Dugaan skema yang digunakan dalam korupsi ini meliputi manipulasi harga minyak mentah dan produk kilang, kontrak fiktif dan markup dalam pengadaan minyak, penggelapan dana dalam kerjasama dengan pihak eksternal. 3. Tantangan penyidikan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa ini adalah salah satu kasus tersulit yang pernah ditangani karena rentang waktunya yang panjang tahun 2018 sampai tahun 2023. Banyaknya pihak yang terlibat dan kompleksitas aliran dana menjadi kendala dalam pengungkapan kasus. 4. Dampak pada konsumen. Dugaan pengoplosan bahan bakar mencuat, di mana Pertalite RON 90 dicampur dengan Pertamax RON 92 dan dijual dengan harga lebih tinggi. Hal ini berpotensi merugikan konsumen karena harga tidak mencerminkan kualitas bahan bakar yang dibeli. 5. Reaksi Pertamina. CEO Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan mencegah praktik serupa terulang. Reformasi tata kelola perusahaan sedang dibahas untuk menutup celah penyimpangan di masa depan. 6. Langkah selanjutnya, Kejagung akan terus mendalami aliran dana dan mencari kemungkinan adanya tersangka baru. Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp193,7 triliun masih dalam proses perhitungan untuk pemulihan. Reformasi tata kelola Pertamina menjadi tuntutan publik untuk mencegah kasus serupa di masa depan.